Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini. Siapa ingin hidup berkemenangan? Karena firman Tuhan berkata orang yang mendua hati gak akan pernah tenang. Kalau kita memang mau betul-betul happy ya, happy versi Tuhan yang lengkap gitu, rasa tidak ada tuduhan, tidak ada dakwaan, hati ini plong atau serasa bebas, merdeka untuk menikmati berkat dan janji Allah tanpa perasaan guilty atau perasaan bersalah, kita tidak boleh toleransi dosa. Stop being plan, sudah berhenti, sudah waktunya kita membuat keputusan dan kita melawan setan, tunduk pada Allah. Bukan hanya setan akan lari daripadamu, tapi kita akan lari mendekat pada Tuhan. Saya sampaikan satu kebenaran sederhana yang saya kasih tema, jangan toleransi dosa. Tapi kerap kali yang kita lakukan malah justru dosa itu diajak dialog, kita interview, kita itu entertain atau manjakan pikiran-pikiran tertentu. Mana bisa bebas kalau gitu? Kalau hidup kita terus pelin-pelan, gak tenang loh, sungguh hidup kita gak seimbang. Jadi jatuh bangun dalam dosa, terus gesekan-gesekan gak perlu dengan sesama. Lalu habis itu keluar masuk lubang kepahitan. Masa enak ya hidup kayak gitu ya? Di GMS yang saya gembalakan, jemaat tahu bahwa ini tahun kemenangan yang kita sama-sama iman nih. Dan kalau kita mau benar-benar menang, kita harus tegas sama dosa, bahkan kita harus keras sama kebiasaan buruk tertentu. Tapi biasanya mulai dengan paradigma yang salah. Makanya saya kasih judul, jangan toleransi dosa. Hakim-Hakim pasal 1 ayat 27 dan 28. 2 ayat saja singkat, saya bacakan dulu ya. Hakim-Hakim 1 ayat 27. Suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kotanya. Penduduk Ta'anak dengan segala anak kotanya. Penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Gibleam dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya. Sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Apa yang salah? Dalam cerita ini apa yang benar dulu ya? Tuhan berjanji membawa keturunan Abraham masuk ke tanah perjanjian untuk menduduki, memiliki dan menjadi bangsa yang kudus di situ. Masuk sih masuk. Tapi waktu masuk mereka pelin-pelan. Waktu masuk mereka tidak sungguh-sungguh melaksanakan perintah Tuhan. Sebenarnya berkat bukan takaran. Kalau kita kira kita diberkati, ya puji Tuhan. Tapi belum selesai tanggung jawab kita. Sebab berkat itu sendiri di dalamnya bisa mendekatkan kita atau menjauhkan kita dari Tuhan. Setelah orang diberkati, kita bisa lupa. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Tanggung jawab kita tetap harus dilakukan. Mereka sudah masuk ke tanah perjanjian. Bahkan menjadi bangsa yang rule atau bangsa yang memerintah. Tapi mereka juga tidak kunjung serius untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki atas mereka. Mereka itu sama firman Tuhan itu banyak negonya. Kompromi kanan kiri. Gak pernah 100% gitu loh jadi orang. Apapun yang mereka komitmen ya. Mereka setengah-setengah. Orang yang komitmennya 80% juga setengah-setengah. Tidak rampung. Kita sama Tuhan itu harus totalitas. Baru kita itu bisa merasa bebas untuk menikmati berkat-berkatnya. Saya bacakan dulu ayat yang ke-27. Suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Sean. Suku Manasye ini adalah salah satu suku terbesar. Siapakah Manasye? Manasye adalah anak sulungnya Yusuf di perjanjian lama. Yusuf itu keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Manasye ini anak sulungnya yang diadopsi sama bapak Yakub. Karena itu 12 suku Israel gak ada suku Yusuf. Diganti sama 2 putranya. Manasye dan Efraim. Itu diangkat anak. Jadi 12 suku Israel, Yusuf sendiri diwakili dengan Manasye dan Efraim. Manasye itu si sulung, gede banget teritorinya, besar sekali. Meskipun Efraim yang dapat berkat kesulungan. Ingat ceritanya ya, sedikit review kalau Anda pernah baca Alkitab di kitab Kejadian. Pada waktu sebelum meninggal dunia, Bapak Yakub berkati cucunya. Tangan kiri dan kanan, tangan kanan dikasih si bungsu, tangan kiri dikasih si sulung. Efraim dapat hak kesulungan. Meskipun demikian, Manasye juga adalah suku yang sangat besar wilayahnya. Kuat sekali militeri atau tentaranya.
Dan dia memang sungguh-sungguh anak pertama yang Tuhan berikan pada Yusuf. Boleh dikatakan ini orang kuat. Ternyata orang kuat nggak tentu orang taat. Diberkati Tuhan nggak tentu setelah itu kita memuliakan Tuhan. Diberi advantage atau diberi sama Tuhan keuntungan, keberuntungan, tidak berarti kita akan sungguh-sungguh melaksanakan perintahnya. Buktinya dikatakan di Alkitab, suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kotanya. Bet-Sean itu mana? Sedikit Bible study. Bet-Sean itu adalah kota tempat Saul dan juga anaknya Yonatan dipaku pada sebuah tembok, dijadikan tontonan. Ketika Saul mati di tangan Filistin itu, dia dan Yonatan sama-sama dijadikan pajangan kota berhari-hari. Untuk menunjukkan untuk menjadi arak-arakan kemenangan musuh. Itu Bet-Sean. Bet-Sean bicara secara rohani tentang dosanya Saul. Saul itu apa sih salahnya? Saul itu suka kompromi. Dia itu kalau sama Tuhan itu gak pernah mau 100% gitu loh. Mesti ada sesuatu yang ditawar, ada sesuatu yang disimpan. Kompromi isinya. Ya. Tuhan suruh dia taat segini, dia courting sedikit atau di diskon. Ya. Selalu ada potong harga. Dia kalau mau bayar harga untuk Tuhan itu gak pernah mau segenap hati. Misalnya Saul menang perang. Orang-orang Amalek dia tangkap. Padahal tadi sebelum perang sudah diberkati, diurapi, dan juga sudah mempersembahkan korban pada Tuhan yang diwakili oleh Samuel mentornya. Samuel beritahu, tumpah semua. Tuhan berkata, tumpah semua. Jangan kau sisakan, bahkan ternak-ternaknya pun semua bumi hangus. Dia sisakan ternak-ternaknya yang tambun-tambun katanya. Demi apa? Demi untuk mempersembahkan korban terbaik untuk Tuhan. Samuel sampai marah loh, dia ngamuk. Emangnya Tuhan kepingin makan? Tuhan itu tidak menghendaki korban persembahan, korban bakaranmu. Mana lebih penting? Taat atau mempersembahkan korban? Makanya keluar satu pepatah dalam bahasa Inggris dari Alkitab. It is better to obey than to sacrifice. Mendengarkan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Bukan hanya itu, dia malah justru selamatkan rajanya. Rajanya juga dijadikan kawan. Ya. Lalu habis itu bukan hanya tidak dieksekusi, raja jahat itu, Raja Agag, tapi dijadikan teman. Samuel ngamuk total, datang langsung cincang-cincang. Karena dia merasakan cemburu Tuhan. Kenapa kamu menawar? Kenapa kamu kompromi? Lalu dibunuh, dieksekusi di tempat. Tapi dalam cerita itu kita tahu tentang Bet-Sean. Bet-Sean adalah akhir tragis dari seorang Saul, raja pertama Israel yang diurapi. Dia kalah di sebuah bukit. Dia terbunuh di situ dengan Yonatan. Lalu dia dan anaknya Yonatan sama-sama, seperti saya katakan tadi, dijadikan tontonan. Akhir yang tragis, mengerikan bagi orang yang suka kompromi. Tapi masalahnya suku Manasye tahu bahwa penduduk Bet-Sean itu begitu rupa, begitu jahat dan penduduk segala kotanya. Nggak ditumpas tuh, nggak dihalau. Padahal Tuhan sudah memberikan kepada mereka yang namanya advantage. Advantage itu apa bahasa Indonesianya? Advantage itu Tuhan memberikan kepada mereka, misalnya kalau orang main tenis itu ya, dia sudah menang satu angka, satu lagi menang. Dia sudah ada di depan. Hanya karena kita sekarang sudah di depan, jangan kita rasa aman. Kita tetap mesti harus taat sama Tuhan. Justru kalau di depan jangan lengah. Kalau kita sudah di juara, jangan lengah. Jangan nyantai. Jangan sampai pertahananmu itu kau turunkan. Jangan sampai kecolongan, jangan sampai kebobolan. Inilah pelajaran dari Bet-Sean. Mereka nggak menghalau, padahal mereka sekarang yang menjadi bangsa yang berkuasa. Penduduk Bet-Sean sebenarnya powerless, tidak berkuasa terhadap mereka. Lain cerita kalau kita disuruh menghalau orang-orang yang lebih gagah perkasa. Perlu iman untuk seorang Daud kalahkan Goliat. Tapi kalau kita sekarang berada di atas, jangan kita lalu lamban atau kita kompromikan. Dia tidak menghalau penduduk Bet-Sean. Kompromi dia. Banyak orang kan begitu juga ya. Dosa kok malah diajak dialog gitu ya. Banyak orang itu membuat berbagai macam alasan untuk kompromi-kompromi yang dia buat. Kenapa aku menyontek? Contoh yang klasik. Ya karena semua teman-temanku nyontek. Aku aneh sendirian yang tidak menyontek. Orang kompromi
masih bisa buat alasan. Itu yang dilakukan oleh suku Manasye. Dia tidak tegas dan dia tidak tindak roh kompromi itu di dalam teritorinya. Sama seperti kita hari ini anak-anak Tuhan, kita juga tidak tegas terhadap roh kompromi di dalam diri kita. Selalu ada aja alasan yang kita munculkan. Kenapa aku begini? Ya gimana? Semua teman-temanku melakukan. Ya. Setiap hari itu pergaulanku. Tapi kan kita bisa punya keputusan sendiri kan. Kita bisa punya pendirian. Belajar dari orang-orang Manasye yang tidak menghalau kompromi dari teritori mereka alias Bet-Shean. Kompromi besar maupun penduduk segala anak kotanya. Kompromi-kompromi kecil yang diizinkan. Ya kenapa saya kompromi? Kenapa kamu begitu? Ya aku kesepian. Karena aku kesepian ya nggak apa-apa lah ya. 1-2 hal ini ya. Ya misalnya kenapa? Karena ada desakan hormon. Maka kalau saya tidak salurkan lewat dosa ini, saya jadi orang yang tiap hari rasa tertekan. Saya harus lakukan sesuatu untuk meringankan pencobaanku. Kalau saya tidak lakukan sesuatu terhadap itu, saya merasa pencobaan ini menjadi lebih besar dari kekuatanku. Jadi gimana? Jadi tidak apa-apa lah ya. Dosa ini yang saya lakukan di tempat tersembunyi. Ya yang kedua tidak merugikan orang lain kan. Yang penting saya tidak melukai siapa-siapa. Itu kan hanya fantasi dalam diriku. Itu adalah perbuatan solo, artinya hanya aku sendiri yang tahu. Jangan lupa loh, Roh Kudus tinggal di dalam dirimu. Setiap kompromi itu beliau rasakan. Jangan kau ninabobokkan Bet-Shean. Usir, halau. Setiap kompromi itu pasti ada harga yang kau bayar kemudian. Berani tegas. Dosa jangan diajak dialog. Dia tidak akan pergi. Semua orang-orang yang disebutkan di sini penduduk-penduduk Kanaan tidak akan dengan sendirinya pergi kecuali kita kasar sama mereka. Kalau kita memang mau betul-betul menang, tahun ini aku sudah mau berhenti lakukan kebiasaan buruk ini. Tahun ini aku mau bebas dari kecanduanku, keterikatanku. Ya, aku tidak bisa nggak merokok. Kenapa? Aku pengen kurus. Kalau nggak gini nggak kurus, atau aku mau tenang. Nikotin membuat aku lebih bisa menguasai diri lah. Apapun juga yang kau izinkan, kompromi-kompromi yang pada akhirnya merugikan, dosa-dosa kecil yang kau biarkan, suatu hari akan jadi dosa besar. Lalu kemudian tidak hanya Bet-Shean, suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Shean dan penduduk segala anak kotanya, tapi juga penduduk Ta'anak dengan segala anak kotanya. Ta'anak di sini adalah sebuah kota di Kanaan dan yang artinya sandy atau yang artinya pasir. Jangan pernah buat alasan untuk kelemahan-kelemahan dalam karakter kita. Aku itu orangnya posesif karena dari kecil aku tidak pernah merasakan kasih. Jadi kalau sampai aku menemukan seorang yang kukasihi, aku tidak mau membiarkan dia pergi. Janganlah terus buat alasan untuk kelemahan di dalam jiwamu. Kelemahan karakter kok dibumbuin. Kenapa aku begini? Rasanya itu banyak kutuk di hidupku. Why? Karena aku ini anak haram. Aku dikandung dulu di luar nikah oleh papa mamaku. Ya, anak kecelakaan. Ya bolehlah itu menjadi suatu alasan mengapa kita seperti ini hari ini. Mengapa jalan kita susah. Tapi kalau kita sudah pernah didoakan oleh seorang anak Tuhan, dan kita sendiri pernah berdoa untuk memutuskan, kalau nama Yesus pernah diucapkan atas kita, dan kita sungguh-sungguh pegang firman, putus loh kutuk itu. Putus itu, jangan pernah selalu, kalau setiap kegagalan kita itu selalu tarik lagi benangnya itu ke belakang. Seperti ada karet yang tarik kita lagi ke zaman dulu. Aku begini, karena dulu begitu. Kenapa aku tuh terus jadi orang yang tertolak. Karena aku ini adalah anak penolakan. Dulu waktu kecil ya, papa mamaku itu kepingin aku jadi anak cowok. Padahal dia cewek. Makanya sekarang aku ini LGBT. Loh, tapi waktu kita terima Yesus, 2 Korintus 5:17 berkata, kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Belum lagi saya percaya pada yang namanya pelayanan kelepasan, deliverance ministry. Ya, maka mereka akan mengusir setan demi namaku. Kalau memang ada setannya, pada waktu Anda dibaptis, pada waktu kita didoakan, waktu kita berada dalam CG, di kelompok kecil, kita saling mendoakan. Bukankah Yakobus 5 berkata, saling mendoakanlah kamu, saling mengaku dosalah, dan kamu akan sembuh, atau agar supaya kamu disembuhkan. Kita percaya kuasa darah Yesus, 1 Yohanes juga berkata,
Darah Yesus akan membasuh kita sehingga kita memperoleh persekutuan satu dengan yang lainnya jikalau kita mengakui dosa kita. Bolak-balik kita sudah akui, saya ini anak haram atau saya ini anak tertolak. Kalau kita sudah doakan, udah selesai. Dan next kalau kita posesif, itu pilihan. Pilihan. Jangan don't blame anybody, jangan salahkan siapa saja jikalau kita membangun rumah kita di atas dasar pasir yang rapuh, yang akan segera runtuh ketika banjir atau banjir badang tiba, ketika angin taufan datang. Kalau kita tetap pasir seperti itu dan kita tidak mengubahnya dengan sengaja menjadi batu karang yang teguh, menjadi fondasi yang kuat, ya itu pilihan kita. Memang kita tidak mau menambalnya, kita tidak mau membangun kelemahan kita di atas dasar kelemahan kita, kekuatan Allah. Aku gak bisa doa, sibuk aku. Nah kita selalu menyalahkan orang lain atau menyalahkan sikon, situasi, kondisi untuk pasir yang kita terima. Kenapa saya baca Alkitab gak ngerti. Lalu kita akhirnya memilih untuk tidak membaca atau merenungkannya. Sedangkan untuk sesuatu yang kita minati, kita tidak mengerti, misalnya kita dapat HP baru, smartphone, kita sangat-sangat tidak familiar dengan teknologi ini. Kita pelajari banget sosial media, kita belajari sekali seluk-beluknya, gini-gitunya. Karena tertarik untuk cipta konten. Firman Tuhan memang ada yang langsung berbicara, tapi ada beberapa yang perlu digali lebih dalam lagi karena emasnya lebih dalam. Tapi kalau kita gak pernah jadi batu karang yang teguh, kita terus pasir melulu, kita gak pernah bangun kerohanian kita gak bisa salahkan keadaan. Kita gak bisa berkata, oh karena aku gak ngerti Alkitab maka saya gak membacanya. Aku sibuk, kalau kita memang sibuk bangunlah lebih pagi. Atau tidurlah lebih awal. Atau kalau perlu tidurlah lebih larut. Bukan HP-an, bukan gadgetan, tapi kita pulang setelah semua selesai tugas-tugas rumah kita. Misalnya Anda orang tua, Anda juga bekerja. Selesai, anak tidur, ini itu. Lalu saat teduh malam-malam ketika tidak ada orang mengganggu. Ya, besok pagi langsung kerja mungkin terlalu. Ada orang yang saat teduhnya malam juga gak apa-apa. Lebih baik daripada tidak ada. Komitmen untuk membangun, bukan di atas pasir. Membangun di atas batu karang yang teguh. Itu komitmen kita. Jangan kita beralasan untuk tak anak. Halau untuk tak anak. Aku tidak mau lagi lemah secara rohani. Aku tidak mau jadi orang yang soak. Dikit-dikit flu rohani. Dikit-dikit begini. Aku tidak mau yang jadi orang yang dikit-dikit nyerah. No. Aku tolak. Aku akan halau tak anak. Aku akan usir tuh pasir. Mulai hari ini aku memilih untuk kuat. Daripada aku mengeluh dan semakin mematahkan semangatku. Aku memilih untuk memuji dan menguatkan diriku. Aku memilih untuk mengucapkan dan mengakui firman. Mulut saya mengakui firman, mengakui dengan iman. Mungkin pikiran saya terasa lebih kuat ya, pasirnya lebih banyak. Batunya dikit lagi. Tetapi saya mau perbesar batu itu. Mulai hari ini aku mau pakai mulutku untuk mengaku. Saya juga tidak bisa salahkan orang lain. Gak ada orang menguatkan aku. Jangan-jangan kita seperti orang itu loh di Bethesda yang mau masuk ke dalam kolam ketika ada goncangan malaikat. Siapapun masuk sembuh, dia berkata gak ada orang yang angkat aku karena dia lumpuh. Jangan salahkan orang lain. Karena Yesus pasti memberi kita kesempatan yang sama. Yesus datang pada orang itu dan berkata, kamu mau sembuh gak? Bukannya dia berkata, iya. Dia berkata, malah justru dia keluhkan. Dan malah justru dia lihat terus kekurangan. Dia berkata, gak ada orang peduli sama saya. Malah mengasihani diri sendiri dan bermentalkan korban. Apapun kondisimu hari ini yang kau rasa lemah. Jangan salahkan orang lain. Take ownership. Ambil tanggung jawab. Kelemahan Anda mungkin yang dirasakan lemah adalah finansialnya. Coba selidiki, minta hikmat dari Roh Kudus, minta tuntunan orang-orang dewasa iman yang bisa dipercayai. Anda nanti akan melihat ternyata, oh iya ya, gimana aku bisa memelihara berkat? Kalau aku foya-foya, prioritasku loh terbolak-balik semuanya. Ya, nggak jelas. Keinginanku itu di atas kebutuhan. Makanya saya nggak bisa nabung. Dan saya nggak punya prioritas apa dulu yang saya harus utamakan. Belum lagi saya tidak punya disiplin untuk memberi kepada Tuhan. Tidak ada hati yang disengaja. Tidak ada hati yang disengaja untuk jadi seorang pemberi. Mana bisa? Saya tidak punya manajemen yang bagus akan keuangan pribadiku sendiri. Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan harta sesungguhnya? Jangan salahkan gajiku kurang. Jangan salahkan tagihannya. Jangan salahkan semuanya inflasi, semua harga naik. So saya percaya Yehova Jireh itu selalu mencukupkan. Kalau kita sampai tidak bisa, nggak cukup, itu coba kita lihat. Apakah ada pengelolaan kita yang salah? Kalau ada pasir di dalam teritori hidupmu, kita lah yang bertanggung jawab untuk mengusir pasir itu. Menggantinya dengan batu karang teguh.
Jangan beralasan untuk betsean, jangan beralasan untuk kompromi-kompromi apapun yang kau izinkan. Jangan salahkan orang atau dunia di sekelilingmu. Wah, dunia semua berdosa. Susah jadi orang yang benar. Oh, jangan salahkan. Dan jangan pula kita mengambil alasan untuk tak anak yang ada di dalam hati kita. Coba kita lihat lagi ayat kelanjutannya. Bukan hanya dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Ibleam dengan segala anak kotanya. Dor dan Ibleam sama-sama adalah kota-kota di Kanaan yang penuh dengan imoralitas. Hancur akhlak moralnya, ampun. Saya kira zaman ini adalah zaman yang parah, zaman edan kata orang. Ternyata dari dulu ini kota-kota yang sangat terkenal dengan immorality. Dari zaman dulu sudah ada LGBTQ. Dari zaman dulu sudah ada korupsi. Zaman dulu sudah ada murder, sudah ada pembunuhan berencana. Zaman dulu sudah ada semua dosa-dosa yang tidak patut diucapkan. Incest. Jatuh sama anggota keluarganya. Jatuh dalam dosa dengan rekan-rekan kantornya, rekan pekerjaannya. Dor dan Ibleam, dua-dua adalah kota-kota yang ternama untuk hal-hal seperti itu. Apa yang hari ini menjadi alasan kita? Aku memang begini. Kenapa aku LGBT? Kenapa saya melakukan, bukan hanya punya kecenderungan, tetapi melakukan aktivitas dan gaya hidup seorang homoseksualita, baik pria maupun wanita. Ya. Kenapa? Karena mungkin ada yang mengaku, karena aku memang lahir begini, Tuhan takdirkan aku demikian. Aku ini adalah seorang pria terjebak di dalam tubuh seorang wanita. Sebaliknya aku seorang perempuan terjebak di dalam tubuh laki-laki. Kok kita masih bisa entertain? Dan kita bisa ngajak ngomong diri sendiri, ajak dialog. Tuhan yang salah ini. No. Dosa adalah dosa. Kecuali kita tegas mendefinisikannya. Kita tidak akan bebas. Ketika dosa disangkali, kuasa itu bercokol di situ. Ketika dosa itu diterangi sama firman, lalu kita bawa ke hadapan Tuhan, kita akui keadaan kita minta Roh Kudus turun tangan, disitulah permulaan yang namanya freedom atau kemerdekaan. Tahukah Anda, semua imoralitas, kenapa pornografi? Pornografi membuat saya lebih, sehingga saya tidak jadi orang yang nafsu katanya. Lewat jalan ini, tersalurkan sudah katanya. Salah. Justru karena pornografi itu semakin berapi-api. Semakin yang namanya hawa nafsu daging kita menjadi-jadi. Coba lihat kalau orang itu mulai menghalalkan pornografi di dalam hidupnya. Nanti lihat waktu dia pacaran, dia benar-benar akan jatuh ke dalam berbagai macam dosa sebelum pernikahan. Gak ada orang itu hanya berhenti sampai melihat sesuatu, mendengar sesuatu. Apapun yang kau dengarkan dan apapun yang ada di depanmu yang kau izinkan terus lama-lama kau tiru. Justru tidak memadamkan api itu, justru menyalakan api tersebut. Mungkin ada orang-orang yang merasa aku kalau enggak minum, ya kan, kalau enggak minum, aku ini cenderung untuk stres. Ini caraku untuk menghilangkan stres katanya. Tapi justru minum itu nanti menjadi kecanduan, menjadi gaya hidup. Berbagai macam hal akan masuk. Belum lagi kalau seseorang kehilangan kesadaran. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan hal-hal dan mengucapkan hal-hal yang memalukan. Yang dia nanti akan sesali waktu dia sadar. Dan ketika dia sadar, masalahnya belum pergi, tetap di situ. Gaya hidup tertentu hanya seperti anestesi, hanya seperti obat bius yang tidak jadi solusi sama sekali, apalagi solusi berkepanjangan. Belum lagi itu buruk buat tubuh seseorang, buat kesehatannya, buat livernya. Ya. Ada orang yang memakai barang-barang terlarang seperti narkoba, katanya untuk bisa melepaskan penat, untuk supaya bisa tidur. Kalau kita masih merasa itu dapat diterima, kenapa? Alasannya baik, supaya bisa tidur, supaya bisa lepaskan stres, supaya tenang, supaya bisa lupa masalah. Kalau kita masih merasa itu sesuatu yang baik, gak bisa bebas, gak bisa lepas. Karena dosa hanya pergi kalau kita tegas. Kalau kita merasa bahwa kita memang lahir demikian, ya memang itulah aku, ya oke ya itu aku ya, pokoknya itu aku ya begitu. Kalau kita merasa dosaku itu identitasku, kita tidak akan pernah menerima identitas baru, yaitu yang dari Kristus. Selama kita masih menghalalkan sesuatu dalam hidup kita yang notabene salah dan
dilarang firman, dan sesuatu yang Tuhan jelas-jelas berkata ini merugikanmu, ini dari roh-roh jahat, ini dari kuasa gelap, bukan dari aku. Kalau kita masih bisa istilahnya membuat itu menjadi sesuatu yang kita bisa terima dalam hidup kita. Karena itu ada faedahnya. Tidak akan bebas. Hidup tidak akan pernah happy, tidak akan pernah bahagia. Karena kita merasa itu masih ada nilai plusnya dalam hidup saya. Aku ngamuk, marah. Oke, baik. Bukannya kita mengampuni, duduk di bawah kaki Tuhan, berlutut di sana dan berkata, Tuhan ambillah roh kepahitan. Lagi emosi ini, gak terima sama sesamanya. Seseorang, rasanya mau balas dendam. Kita malah justru daur ulang. Bukannya dosa itu ditobati, tapi didaur ulang, recycle. Dan kita berkata, aku akan pakai rasa amarahku ini. Aku akan jadi orang yang paling sukses di dunia. Aku mau tunjukkan sama mereka, aku siapa. Aku mau tunjukkan nanti ya, suatu hari mereka akan lihat. Aku begitu hebat. Mungkin Anda dapatkan karena Anda gigi, tapi suatu hari Anda ada di atas di sana. Akan timbul masalah baru, karena spiritmu salah. Selama kita tidak mau melepaskan pengampunan, dan kita anggap bahwa amarah kita ini dibenarkan, dan ini akan mengerjakan kebenaran. Sedangkan ayat berkata dengan jelas, firman Tuhan berkata begini, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Kita tidak perlu pakai ambisi atau emosi. Kenapa tidak jadikan motivasi kita itu adalah kasih? Karena kasih itu, kata Song of Solomon atau kata Kidung Agung, kasih lebih kuat dari maut. Apa yang lebih kuat dari benci? Kasih. Apa yang lebih kuat dari ambisi? Kasih. Apa yang lebih kuat dari emosi? Kasih. Oleh karena kasih, seorang mama akan berkorban bahkan lawan macan kalau anaknya mau diterkam. Ya. Kalau perlu seorang lumpuh akan berjalan untuk bela keluarganya atau bela kebenaran. Karena kasih itu so strong. Jangan kita lindungi roh benci, emosi, ambisi. Jangan kau lindungi. Lepaskan, serahkan, buang jauh-jauh. Dan kita minta kekuatan yang lebih hebat. Yang stronger. Yaitu kasih untuk memerintah hati kita. Kalau kita masih merasa itu sesuatu, kita tidak akan bebas. Coba Anda lihat sekarang ya. Berikutnya. Penduduk Megido dengan segala anak kotanya, sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. Megido di sini itu sama, itu dari sinilah keluar kata Armageddon. Harmageddon, tempat perang terakhir, pemberontakan manusia yang paling tinggi lewat antikristus yang menjadi pemimpin mereka. Ini bicara tentang pemberontakan. Selama kita masih bisa membuat alasan untuk pemberontakan kita, apapun alasannya tidak dibenarkan, kenapa memberontak sama papa mama? Ya tidak fair. Kenapa saya memberontak sama pemimpin saya? Pemimpin saya nggak becus. Selama kita merasa bahwa kita benar untuk memberontak demikian, kita tidak akan berubah. Gini ya, kalau Anda ditekan, selama Anda tidak diusir, Anda masih di sana, tetap Anda harus di situ. Tetap kita harus berjuang, berdoa, menderita memang. Lebih baik saya menderita karena pikul salib daripada karena meninggalkan salib. Daripada menyangkali salib itu. Ya. Megido adalah tentang pemberontakan. Jangan buat alasan untuk pemberontakan apapun juga terhadap Tuhan atau terhadap otoritas yang Allah taruh di atasmu. Apapun alasannya, jangan memberontak. Karena alasan yang kau buat tidak kuat. Sebab kita harus menghalau semua penduduk itu. Bahkan anak-anak kotanya pun yang kecil-kecil pun semua harus dibuang. Kalau sama Tuhan itu, jangan sampai angkat kanker sebagian. Bersihkan. Terakhir setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodi. Lucunya, mereka tidak menghalau mereka sama sekali. Pas kuat pun tidak menghalau. Ada orang berkata gini loh, aku mau taat itu susah. Kenapa? Aku ini lemah imannya. Gak tentu loh. Orang yang kuat imannya juga bisa gak taat loh. Akhirnya dia jatuh. Jadi 3 poin ini Anda tulis. Jangan toleransi dosa. Tujuan saya menyampaikan firman ini adalah supaya Anda bebas. Supaya Anda bahagia, diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Supaya tahun ini tidak ada lagi orang pelin-pelan. Tidak ada orang yang mendua hati dan hidupnya tidak tenang. Tapi supaya semua keluarga saat itu bersama mengalami kemenangan demi kemenangan. 1. Dosa tidak akan pergi kecuali kita mengusirnya. Ingat itu ya. Semakin kau bela, semakin dia bercokol di sana. 2. Jangan buat alasan-alasan untuk menutupi dosa. Saya tambahin even yang masuk akal, termasuk yang masuk akal. Jangan kau buat alasan. Baik itu alasan untuk memberontak lah sama orang tua, sama pemimpin lah, sama siapa lah. Jangan kau lakukan. Karena semua alasanmu yang masuk akal itu tidak akan diterima oleh Tuhan. 3. Ketaatan tidak tergantung pada kuat lemah kita. Ternyata akhirnya ketaatan adalah sebuah keputusan dan kesadaran. Jadi kalau Anda merasa diri hari ini, saya ini lemah, pastor. Imanku lemah.
Anda jangan tunda ketaatan. Anda bisa taat saat ini juga. Sekarang juga, hari ini juga. Kenapa? Dia tidak tergantung kuat lemah Anda. Dan kalau Anda merasa kuat, hati-hati loh. Jangan lengah loh. Jangan sampai jatuh. Kalau sudah kuat, kita merasa di depan, terus taat. Sebab Tuhan belum selesai bekerja dalam kehidupanmu. Dan ketaatan yang tertunda adalah kemuliaan dan kemenangan yang tertunda. Semakin hari kita semakin taat pada Yesus Kristus. Bukan supaya kita masuk surga. Tuhan sudah terima kita dan mengampuni dosa kita sebelum kita bisa berbuat apa-apa. Waktu kita terima Yesus, Tuhan ampuni. Tapi waktu kita taat, kita akan berjalan dalam rencana Tuhan. Kita akan berjalan terus dalam rencana Bapa dan rencananya yang ajaib. Saya berdoa hidup Anda diberkati.